Semoga Pak Jokowi, Kapolri, dan Panglima baca hasil autopsi ulang Brigadir J ini. Itu yang saya amati selama 4,5 tahun terakhir. Yang kedua, permintaan misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Di malam hari ini digagas oleh Tampak bahwa melakukan yaitu menyalakan lilin dan berdoa. Dan dengan harapannya adalah supaya almarhum daripada Yosua Huta Barat yaitu pembunuhnya segera diungkap. Dan kami bersyukur hari ini Mabes Polri telah merilis bahwa pembunuhan Yosua, bahwa penyidikannya telah ditingkatkan. Maka itu menjadi catatan buat kami, dalam arti kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk tidak saja meyakinkan keluarga tentang apa sebetulnya yang terjadi. Masyarakat juga ingin tahu itu, tapi juga kepala negara kita juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Pengacara Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan bersama tim kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat menunjukkan pengacara Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan bersama tim kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat menunjukkan temuan luka pada tubuh almarhum Brigadir J kepada wartawan melalui sejumlah foto. Kamarudin membeberkan temuan tersebut saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan pada Rabu 27 Juli 2022. Proses penyidikan atas tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih terus berlangsung. Tim yang dibentuk Kapolri juga tengah bekerja. Terhitung kasus ini sudah berjalan hampir 3 minggu usai peristiwa tembakan di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Jenazah brigadir yang ditemukan menjadi bukti banyaknya kejanggalan hingga publik memberikan atensi terhadap kasus ini. Untuk mengusut tuntas kasus ini, kepolisian pun memutuskan untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir J yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik independen di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir J mengungkap hasil autopsi ulang dalam acara live streaming Hendro Firleso. Setelah 3-4 jam hasil autopsi, Kamarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas. Namun masih terhambat administrasi. Kapolres menjelaskan kepada Kamarudin bahwa bakal ada upacara pemakaman secara kedinasan untuk almarhum Brigadir J. Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil autopsi dan visum Brigadir J. Setelah pemakaman tersebut, Kamarudin menjumpai Herlina dan dokter untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan. Yang dilaporkan kepada ahli kita pertama, ketika kepalanya dibuka otaknya sudah tidak ditemukan. Begitu ujar Kamarudin. Setelah mereka meraba-raba kepalanya, ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang disondek, ditusuk. Lubang itu tembus ke mata dan hidung. Diduga almarhum ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian ditemukan juga di dalam tengkorak 6 retakan. Diduga karena tembakan, mungkin juga akibat lain. Pas dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua, ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga, ditemukan lubang di dada, diduga bekas tembakan. Yang keempat, ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Selain itu juga ditemukan di bagian bahu ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas yang masih belum tahu apa penyebabnya.
yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga bagian tangan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa, masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Di bagian jari kelingking dan jari manis, ditemukan patahan-patahan jari di sekitar kukunya dan sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar. Di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah diambil sampelnya. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lubang yang masih belum tahu penyebabnya. Itulah secara umum, tetapi sebenarnya masih banyak lagi temuan-temuan. Tapi itu semua sudah diaktakan notaris. Begitu ujar Kamarudin.